Ya, Anda kembali menyaksikan Top Moment Fest 2026, masih bersama dengan saya Syafinas Nasyar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan masuk pada sesi Inspiring Talk Show dengan sesi pertama bertemakan perempuan penggerak negara leadership yang membentuk masa depan Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan pemikiran dan juga pengalaman dari para pemimpin perempuan luar biasa di bidangnya masing-masing. Menyoroti peran strategis perempuan sebagai pemimpin yang hadir dan juga aktif menentukan arah pembangunan bangsa. Karena perempuan Indonesia memiliki kapasitas, perspektif dan juga kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan nyata serta kebijakan publik, ekonomi hingga pembangunan sosial. Dan di talk show sesi pertama hari ini akan dipandu oleh rekan baik saya Maria Katarina. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Syafinas. Dan all ladies dimanapun kalian berada dan seperti apapun kondisinya, kita selalu mendapat dan ingin selalu dapat suntikan energi dari para perempuan. Dan itulah CNBC Indonesia hadir melalui Top Woman Talk yang dihadirkan juga lebih lengkap melalui Top Woman Festival ini. Kita akan langsung saja berdiskusi dalam sharing session yang pertama bersama dengan tokoh-tokoh terbaik bangsa ini. Saya akan panggilkan untuk bergabung bersama dengan saya ke stage Ibu Farida Farisha, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah, silakan Ibu. Monggo Ibu di sebelah kiri saya. Selanjutnya Ibu Mari Elga Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Selamat datang, terima kasih Ibu Mari. Selanjutnya Ibu Febriani Edi, Managing Director dan Antara Asset Management. Dan kami panggilkan juga Ibu Melati Sarnita, Direktur Utama Inalum. Wow, keren sekali nih Kartini masa kini. Dan juga Ibu Nurdiana Darus, Director of Communication, Corporate Affairs dan Sustainability Unilever Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk all ladies. Sebelum aku memulai bertanya-tanya, tanya jawab ya, kayak mau ujian enggak kayak ujian kok, tenang aja ya. Aku mau nanya terlebih dahulu, how are you ladies? Great. Great. Apa kata-kata yang menggambarkan hari ini? Fantastic. Fantastic. Senang sekali loh aku dapat sibuk ya. Wah, ini dia nih ya, berbagai industri, berbagai sektor dan kita akan dengarkan bersama ya seperti apa bisa tough di industri dan bidangnya masing-masing. Mungkin ini pertanyaan untuk semua ya. Bagaimana rasanya jadi perempuan saat ini di masa kini? Setelah ditinggalkan dari era Kartini dengan perjuangannya gitu ya. Apa yang dirasakan saat ini Ibu Farida dulu? Saya termasuk yang sangat bersyukur menjadi penerusnya. Karena kebetulan sama RA Kartini ini saya bisa dibilang keturunan karena sama-sama Jawa. Oke. Kalau Bu RA Kartini ini lahir di Jepara, Jepara? saya sebelahnya Bu, Mbak. Di mana Bu Farida? Di Grobogan. Nah, Di Grobogan. kalau Mbak-mbak yang hadir ini agak asing saya kenalkan ya, di Jawa Tengah itu ada namanya Kabupaten Grobogan. Tapi kalau di peta nggak ada, adanya Purwodadi. Ini secara budaya, kultur dan geografis hampir sama dengan Jepara gitu kira-kira. Jadi bersyukur Saya gitu bersyukur. ya. Sekaligus juga karena tetanggaannya era Iya, Kartini betul. gitu ya Bu Farida ya. Sudah diwarisi nilai-nilai perjuangan pada zamannya yang saat ini kita tinggal meneruskan saja kira-kira begitu. Betul sekali. Boleh tepuk tangan dong buat Ibu Farida yang sekarang jabatannya nggak main-main. Wakil Menteri Koperasi RI, berat itu tugasnya ya. Kalau dari Ibu Mari gimana Bu? Kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dari zaman Ibu Kartini sampai dengan sekarang tentunya banyak progres. Termasuk saya sendiri, saya ini udah senior ya kalau dibandingkan yang lain-lain. Zaman saya mulai karir saya dengan sekarang itu juga sudah banyak progres. Wanita pertama ketua OJK. Ini ada 2 perempuan hebat di dunia pertambangan. Ada menteri dari pemerintah dan ada dari Unilever. Jadi sudah banyak progres, tetapi masih banyak tantangan. Nah itulah yang harus kita bahas bersama dan tadi ajakan Ibu Kiki, inilah yang harus kita tindak lanjuti bersama.
Baik, ke Ibu Febriani sekarang nih. Ini posisinya juga luar biasa nih, Managing Director dan antara aset manajemen ya, bisa dibayangkan ya. Berapa banyak leverage, yes, kebijakan dan segala macam strategis yang harus dilakukan untuk perekonomian Indonesia ini seperti apa Bu Febriani? Saya rasa hopeful ya, karena tadi sudah disampaikan sekarang dan zamannya Ibu Kartini dulu luar biasa pergerakannya. Dan saya melihat kalau kita sudah bisa mencapai titik ini berarti kita bisa mencapai jauh lebih baik lagi ke depan. Jadi tadi udah ada dobrakan-dobrakan, Ketua OJK udah seorang perempuan, di Tambang pun sekarang sudah banyak lah ya talenta-talenta. Walaupun kita masih kurang sekali CEO perempuan, Ibu Melati salah satunya. Dan saya lihat masih banyak dobrakan yang akan bisa terjadi. Dan I think the traction is there ya. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu Febriani. Bu Melati ini kan sektornya male dominate ya nggak sih Bu? Dari tahun lalu kita juga pernah ngobrol-ngobrol dan Ibu juga termasuk salah satu CEO BUMN juga perempuan yang tadi sedikit gitu ya porsinya. Berada di era sekarang setelah ditinggalkan era Kartini di masa silam gitu. Rasanya jadi perempuan saat ini memimpin BUMN terbesar juga di Indonesia. Gimana Bu? Jangan terbesar. Jangan ya Bu. Kalau saat ini, karena kebetulan saya di manufacture dan juga pertambangan, jadi perempuannya masih sedikit. Jadi kalau saya hari ini masih fase ditantang untuk lebih maju lagi. Saya masih utang janji sama Bu Febri untuk naikin leadership perempuan. Ntar ditagih. Bareng-bareng. Tapi tantangannya masih banyak. Tadi benar ya Bu ya, grateful, hopefully kita bisa juga mencapai ke sana. Tapi kalau untuk perempuan-perempuan di dunia laki-laki ini masih banyak sekali tantangannya. Jadi hopefully nanti ke depannya kita bisa jauh lebih bagus lagi daripada hari ini. Terima kasih Ibu Melati, boleh tepuk tangan juga buat Ibu Melati. Dan juga Bu Nuriana nih, side-nya seperti apa nih menjadi perempuan saat ini. Kemudian juga sekarang berada di sebuah perusahaan besar juga, Unilever Indonesia gitu ya. Seperti apa sih Bu rasanya? Saya juga hopeful gitu ya. Hopeful tapi juga ter-challenge juga. Karena tantangannya adalah supaya bagaimana kita mendorong perempuan Indonesia ini di generasi-generasi kita berikutnya itu jauh ada di kepemimpinan perusahaan maupun di pemimpinan BUMN ya Bu Mari. Supaya kita juga bisa lebih benar-benar meningkatkan apa yang penting. Biasanya di perempuan itu yang paling penting adalah generasi berikutnya, kesehatan dan edukasi. Nah menurut saya di situ role yang paling penting untuk perempuan menjadi pemimpin supaya kita juga bisa benar-benar membuat gebrakan-gebrakan edukasi dan kesehatan di negara kita ini. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan dong untuk Ibu Nuriana. Jelas ya bahwa era Kartini ternyata mewariskan keberanian yang luar biasa ya. Sehingga perempuan-perempuan zaman sekarang kayaknya berani untuk terima kesempatan, accept terhadap kesempatan. Kemudian tantangan semuanya kayaknya nggak apa-apa, emangnya kenapa gitu ya. Perempuan juga pasti bisa. Nah sekarang coba kita lihat isu dari masing-masing yang dipegang oleh ibu-ibuku yang cantik ini di sini ya. Mungkin ke Bu Farida dulu terlebih dahulu. Sebagai Wakil Menteri Koperasi RI nih. Susah nggak Bu? Berat nggak Bu? Itu dulu deh. Nggak ada yang nggak susah, tapi semua kesusahan pasti ada jalan keluarnya. Oke. Nggak ada yang nggak susah berarti rata-rata almost menantang ya Bu ya. Menantang. Oke. Sampai sejauh ini nih ketika dari pertama kali menjabat, seperti apa sih Bu melihat field koperasi di Indonesia, tantangannya tuh di mana sih? Nah, ini kalau berbicara koperasi ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena 20-30 tahun terakhir kita tidak pernah, jarang sekali berbicara terkait dengan koperasi. Bahkan mungkin anak-anak Gen Z gak tahu apa itu koperasi. Identiknya tua, konvensional, jadul, dan tidak adaptif. Tetapi pada hari ini semua lini media online membahas tentang koperasi. Boleh tepuk tangan. Kenapa membahas tentang koperasi? Karena ada namanya program strategis nasional dari Bapak Presiden Prabowo, Koperasi Merah Putih. Ini tahap awal komitmen keberpihakan pemerintah, yakni pemerintah pusat atas dukungannya terhadap keberadaan koperasi. Saya kira ini momentum yang luar biasa. Kalau dibilang challenging, sangat challenging. Kenapa? Koperasi yang kalau boleh menginformasikan,
Mbak, Silakan. koperasi kita itu masih menggunakan undang-undang tahun 1992. Betapa luar biasanya tantangannya untuk kemudian memiliki undang-undang baru ini terus diperjuangkan. Bahkan di 5 tahun terakhir juga diperjuangkan. Tahun kemarin kita perjuangkan untuk masuk prolegnas, masih belum final, dan tahun ini kita berjuang untuk agar bisa disahkan seperti undang-undang PPRT yang hari ini menjadi hadiahnya bagi seluruh perempuan. Tepuk tangan untuk perempuan-perempuan. Ya. Sahabat-sahabat kita yang jadi PRT mendapatkan dukungan hukum. Nah, kita sedang memperjuangkan agar di tahun-tahun ini, khususnya tahun 2026 ini, harapannya kita juga punya undang-undang koperasi. Agar apa? Koperasi yang tadi sudah nggak adaptif, jadul, ketinggalan zaman, apalagi kalau yang disampaikan oleh Bu Kiki tadi harus digital dan lain sebagainya, itu di undang-undangnya belum ada. Karena masih tahun 1992. Nah, hari ini kita berharap dengan keberpihakan Bapak Presiden, dengan kehadiran PSN Koperasi Merah Putih ini bisa mengajak semua lapisan masyarakat mendukung yang pertama disahkan Undang-Undang Koperasi. Yang kedua, dengan adanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang berada di setiap desa dan kelurahan, kita berharap semua insan warga Indonesia mengingat kembali atas peran sentral sebuah lembaga usaha dalam bentuk koperasi, di mana koperasi ini sebenarnya adalah amanah undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ya. Jadi kalau berbicara warisan, inilah lembaga usaha yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Karena itu tertera di undang-undang, dan hari ini pemerintah pusat sampai daerah punya keberpihakan untuk mengembalikan hal tersebut. Kira-kira begitu. Betul, kalau tadi lihat gambarannya udah lama nggak denger, sekarang karena sebuah program besar dari Betul. Presiden, kemudian semua mata, semua tertuju ke Koperasi Merah Putih gitu ya. Jadi makanya tantangannya makin menantang berarti ya Bu Farida. Tantangannya luar biasa. Jadi saya kalau kunker dari desa ke desa, Bu, pada akhirnya tahu kehidupan di desa, bahwasannya kita melahirkan Koperasi Desa Merah Putih ini memang dilahirkan, dibantu, difasilitasi oleh negara, tetapi kepemilikannya ini adalah milik masyarakat desa. Pengurusnya, pengawasnya, anggotanya, semua masyarakat desa dan kelurahan. Kalau hari ini dibangunkan fisiknya, yang viral-viral itu ada bangunannya, ada truknya, ada mobil baknya, itu semua milik masyarakat desa yang bergabung di Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya apa? Agar ekonomi di desa ini bisa tumbuh. Negara hadir untuk memfasilitasi itu. Kira-kira begitu. Negara hadir untuk masyarakat Indonesia Iya, ya Bu ya. betul. Lalu ini wow luar biasa sekali. Wah ini tanggung jawab yang luar biasa nih orang Bu Farida ya. Boleh dong tepuk tangan untuk Bu Farida. Sekarang aku mau ke Ibu Mari. Ibu Mari kan berarti Bu Mari ini sudah melewati beberapa dekade. Benar gak sih Bu? Dekade zaman ya Bu ya. Dari zaman Ibu dulu muda, sekarang masih muda sih Bu ya. Sekarang masih oke, masih energik. Tapi artinya dari yang dulu belum, apalagi sekarang udah harus digitalisasi. Nah semuanya kan. Nah side leadership perempuan di era sekarang melalui yang bisa acceptable dalam tantangan global. Terutama juga di transformasi digital. Ini seperti apa sih Bu Mari melihatnya? Mungkin saya akan lebih melanjutkan jawaban yang pertanyaan pertama ya, dalam arti apa yang menjadi tantangan kita ya. Saya sudah 4 dekade nih berada di dalam professional life dan juga memperjuangkan peran perempuan ya. Dan mungkin ada progress tapi masih ada challenges ya. Challengesnya apa? And the key yang saya selalu pegang adalah investing in women is good economics and good business. Karena secara empiris kalau kita punya board yang lebih diverse dengan representasi perempuan, itu terbukti profit lebih tinggi, ya, safety and compliance lebih tinggi, lebih baik. Women diverse board yang ada representation women juga thinking long term, tidak hanya short term profit dan M&A, memikirkan sustainability, memikirkan R&D ya. Jadi itu empiris ya.
Karena saya orang researcher, saya selalu evidence based dan data. So investing in women is good economics and good business. Apa data yang menunjukkan di Indonesia seperti apa? Di IDX hanya 4% CEO yang perempuan. Setengah dari perusahaan, 200 perusahaan yang ada di IDX itu tidak ada women in the leadership position. Ya. Saya tidak tahu BUMN, mungkin segelintir ya dari 1.300. Berapa Bu BUMN Bu? 1.300 perusahaan termasuk sampai cicitnya. Iya. Ya, itu juga masih segelintir. Jadi masih underrepresented. Labor participation of women, ya artinya dari 100% perempuan yang bisa bekerja, cuman 56%. Jadi dari setengah human resources yang ada di negara ini sebagai human capital, perempuan kan setengah. Hanya setengah dari perempuan itu yang bekerja, ya. Jadi hanya 25% you are utilizing your human capital. I was just paying attention to this sculpture di belakang kita yang sangat bersejarah. Ini dari zaman Bung Karno, saya hitung 50-50 loh, jumlah perempuan dan laki-laki. Tapi dalam kenyataannya enggak gitu ya, laki-laki itu labor force participationnya 85%, so almost 100 ya. Dan women own businesses yang kecil lebih banyak ya daripada yang besar dan seterusnya. Jadi ini beberapa angka yang menunjukkan we are not there yet ya. Why? Sekarang why? Ada 4 obstacles termasuk tadi digital ya. First obstacle tidak istilahnya care economy. Itu istilah yang digunakan bahwa perempuan punya beban ya. Mengapa dia drop out dari labor force? Karena dia harus urus anak, dia harus urus orang tua ya, dan ada angka nih dari World Bank. Dalam satu hari perempuan itu spend 13,7 jam per hari untuk ngurusin anak dan rumah tangga dan lain sebagainya. Laki-laki kira-kira berapa? Berapa tebak-tebakan? 2 jam Bu, 2 jam. Tergantung householdnya ya. Household. 0 jam, 0 jam, 0 jam. Angkanya 3,8 jam. 3,8 Jadi jam. perempuan 3 kali lebih banyak bekerja ya. Jadi ini menunjukkan the challenge ya. Challenge kedua, kenapa CEO itu terbatas ya? Karena tidak didukung ya untuk bisa naik karena harus tidak didukung dari perusahaannya untuk care economy, dan kedua juga yang disebut mentor itu tidak cukup ya. Ada kata baru nih, saya nggak tahu kata baru apa enggak. It's not enough to have a mentor yang bantuin Anda go up the successful the career ladder go to the top. You need a sponsor. Sponsor tuh artinya dia harus benar-benar jamin you ke atas gitu. Yes. Kedua, pipeline. Ya, jadi ini saya juga I'm sitting on a number of boards. Saya selalu yang berjuang. Jadi percuma kan sponsor kan harus ada dibangun dari second layer, third layer even, di-identify, terus didukung, disponsor sampai dia bisa naik ke atas ya. Ketiga, and this is the most difficult one, cultural norm. Ya, kita semua mengalami. Ya. Jadi tekanan masyarakat, tekanan keluarga, ya. Yang keempat digital. Karena ternyata angka juga menunjukkan perempuan itu less confident and less able to use technology. Ya, ini empirical ya. Jadi berarti memang harus ada special attention untuk teknologi ya. Jadi kalau mau ditanya, then what needs to be done on all four? Nah itu mungkin bisa ditanyakan ke masing-masing, tapi intinya semua berperan ya. Dunia usaha, perusahaan berperan untuk mengatasi care economy dan melakukan career development. Kalau pemerintah ya mendukung bagaimana mendukung care economy dan insentif-insentif untuk adanya care economy di semua level. Kalau digital, I think we need to pay attention. Kayak tadi Bu Kiki juga menyampaikan, special program, bahkan pengalaman saya di BTPN ya, untuk dealing dengan women financing for UMKM dan mikro, ternyata perlu membuat app yang khusus untuk perempuan, yang lebih simple untuk dipakai dan seterusnya ya. Jadi kita melakukan psychometric analysis dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus melakukan special attention untuk the use of technology. Nomor 3 yang paling susah,
cultural norm. Iya, itu No dia. answer kecuali ini harus semua masyarakat ya, termasuk family, termasuk kaum laki-laki dan seterusnya. Nah ini semua kita mempunyai pengalaman dalam hal itu, bisa dikupas lebih lanjut. Wow, keren banget Bu Mari, tepuk tangan. Karena Bu Mari ternyata juga langsung melihat secara mendetail di belakang sampai aku hitung juga ternyata jumlahnya 50-50 antara perempuan dan laki-lakinya ya Bu ya. Dan ini memang ini sejarah gitu ya, bahwa memang sudah ada harus ada balancing nih antara men and women gitu dalam berbagai macam era. Ini diwariskan dalam salah satu sejarah. Namanya Sarina, perempuan kan? Iya, namanya Sarina, perempuan pula ya. Makanya kita ada di Sarina nih sekarang. Tepuk tangan dong buat Sarina juga ya yang udah support kita hari ini. Oke, kita elaborasi tadi karena Bu Mari udah seru banget tadi dengan beberapa macam hal-hal begitu yang dihadapi oleh perempuan. Aku mau ke Ibu Febriani nih. Di industri Ibu dan sepak terjang karir Ibu sampai dengan sekarang. Khususnya sebagai managing directornya di bisnis di Danantara. Fokus Ibu seperti apa sih? Role dalam menjalankan role ini seperti apa sih? Bisa ceritain dikit nggak mungkin juga dari awal mula karir sampai di titik ini nih Bu Febriani? Role saya di Danantara kan ada Danantara aset dan antara investasi. Saya yang aset. Nah aset ini yang BUMN, yang ngurusin semua BUMN. Jadi misi utama kita adalah transformasi BUMN. Tantangan tentu luar biasa ya. Tapi saya percaya bahwa suatu transformasi perusahaan itu harus dimulai dari transformasi pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak ditransform, maka tidak akan ada perubahan itu. Dan maka dari itu sebenarnya tantangan di awal sekali masuk ke Danantara, of course sektornya juga ya. Dari tadinya saya 17 tahun di tambang, saya hanya dikenal sebagai wanita tambang. Sekarang tiba-tiba banyak banget ya, jadi 1.000 anak cucu cicit itu mungkin 400-nya di saya. Okay. Dan ya di DAM itu Danantara Aset itu saya terkenal dapat yang paling susah duitnya lah. Jadi yang kayak ya bentar lagi gagal bayar, oh bentar lagi pilot, terus ini wah ini gila ini bail out gitu kan. Jadi yang Berarti tahu Bu, biasanya yang bisa ngurusin itu cewek Bu emang Bu ya? kayaknya ya satu-satunya DAM MD yang perempuan dapat saya gitu. Sampai Pak Doni pernah bilang waktu itu kita ngomong topik apa gitu, wah heboh gitu. Gila ini ya, kita harus kirim tuh yang paling keras. Febri pergi kamu. Jadi terus saya pikir maksud Bapak, kamu pergi ke sana urus itu. Nah anyway, tapi maksud saya di hidup itu kan selalu balance ya. Ada plus, ada minus, ada pro, ada cons. Jadi waktu transformasi awal-awal itu sambil kita belajar begitu banyak sektor, tapi saya percaya harus dapat pemimpin yang bagus. Dan itu tidak gampang, sangat sulit. Bayangkan aja kalau 1.000 aja kali 5 ya rata-rata 5. Di direksi kita ngomongin 5.000 loh. Nah kita tentu melihat internal BUMN dulu, kita juga melihat di luar. Tapi untuk transformasi perlu ada mix. Kalau semuanya di dalam juga tidak akan ada perubahan yang cepat. Jadi kita mencari juga cara untuk mengundang partisipan dari luar gitu. Ya, saya berharap juga pada momen hari ini bisa meng-encourage lebih banyak lagi perempuan-perempuan, talenta-talenta Indonesia untuk mau bergabung mentransformasi BUMN. Tentu tidaklah mudah ya, sangat-sangat tidak mudah. Tapi ada selalu titik terangnya. Jadi waktu itu saya pernah berapa kali ya mencoba meyakinkan diaspora, mencoba meyakinkan talenta yang bagus sekali untuk mau bergabung. Itu sampai 2 bulan, saya ketemu sampai 6 kali. Terus terakhir ujung-ujungnya takut Bu, takut kriminalisasi. Takut Bu, suami dan anak tidak mendukung. Ya begitu-begitu terjadi, lama-lama saya juga down gitu kan. Waduh ini nyarinya susah banget. Tapi ada mentor saya atau pimpinan saya juga menyampaikan, apa yang kita wariskan saat ini, kita ini kan diwariskan ya, yang kita dapat hari ini itu adalah akumulasi dari beberapa dekade. Jadi be kind to yourself, oke? Kamu mungkin merasa titik ideal itu masih jauh sekali. Tapi coba look back, positive attitude, positive energy. Dalam waktu sesingkat ini, apa sih perubahan yang sudah kita lakukan? Dan be proud of yourself, kita dapat lagi energi, kita berjuang lagi. Jadi itu yang selalu saya pegang sekarang. Dan ternyata luar biasa ya, ternyata banyak juga profesional di luar itu yang mau kembali ke Indonesia dan membangun bangsa. Dan itu benar-benar ada satu yang saya coba approach, dia udah tinggal di luar negeri udah 12 tahun. Terus saya bilang, Dik kamu ini benar-benar saya pilih untuk ini gitu kan. Terakhir dia bilang, istri saya tidak setuju Bu. Hidup saya sudah nyaman. Orang tua saya bilang ngapain lagi, udah gini-gini. Tapi terakhir saya tersentuh ketika ibu bilang bahwa ya hidup kita ini kan apalagi sih yang kita cari ya. Kan dia udah sangat-sangat berhasil, karir sudah dapat, title sudah dapat. Sudah saatnya kita kembali dan membangun bangsa. Dan ternyata itu terkesan klise tapi deep
ke dalam hatinya, saya pulang Bu, apapun tantangannya saya pulang. But I told him, you are not alone. Banyak sekali profesional seperti Anda yang mau kembali, kita sama-sama support sistem yang ada untuk memperkuat Indonesia. Jadi itu sedikit segelas ya. Jadi siapa tahu ada yang mau nanti transformer. Wow, langsung ditawarin di sini ya. Langsung buka lowongan nih, langsung dibuka oleh Ibu Febriani. Wah keren banget ya, tapi emang tantangannya nggak akan mudah sih. Makanya yang dipilih adalah sosok-sosok tepat kayak Bu Febriani juga. Dan Bu Melati juga loh nih, mungkin bisa diceritain nih ya seperti apa menantang luar biasanya. Apalagi di era sekarang, di gonjang-ganjing geopolitik sekarang nih. Gimana nih Bu, harus set up mode apa nih ya? Kalau cewek harus set up mode apa? Mode sangar, mode galak atau mode apa nih? Bu Melati silakan. Kalau ibu-ibu sih kayaknya hidup di masa-masa krisis itu tiap hari ya. Jadi it's not something yang special buat kita akhirnya. Dari tiap pagi bangun tidur semuanya krisis ya, chaos management. Perempuan itu paling jago chaos management menurut saya. Dan saya percaya itu dari dulu. Jadi first you just need to be focused. Karena kan kita harus tahu dulu. Ngenalin dulu apa yang terjadi. Kemudian kita ngelihat resikonya terhadap kita, impactnya seperti apa. And how we are going to mitigate that. Positioning kita terhadap masalah itu juga kita harus tahu banget. Harus tahu dengan mengenal diri sendiri. Sama juga leadershipnya pasti harus mengenal diri sendiri juga. Where to put ourselves itu kan benar-benar sebuah hal yang sangat kritis saat ini ya, dengan kondisi geopolitik yang gak jelas. Kemudian juga dolar lagi berantakan, terutama nih para pengusaha pasti berasa sekali efeknya, terutama yang biasanya yang beli bahan baku dengan dolar. Hal kayak gitu buat kita sebagai entrepreneur itu pasti selalu menjadi tantangan setiap harinya. You just need to be focused, be yourself, and always do one at a time. Kalau saya sih begitu ya, pilih dulu prioritasnya yang mana, kerjain itu dulu. Karena kalau maksa kerjain semua dalam satu waktu, saya rasa hasilnya nggak akan selalu top notch like you wanted. Jadi biasanya saya selalu prioritize, fokus. Ya walaupun kadang-kadang menurut orang lain mungkin kenapa nggak semuanya gitu. Tapi saya percaya satu sih, small achievement is achievement. Complete, sebuah pekerjaan yang komplit itu hanya terdiri dari small achievement yang banyak sekali. Nah itu yang saya percaya dari dulu. And I will keep that doing it dalam suasana hari ini. Itu sih sebenarnya. Wow keren. Walaupun katanya perempuan multitasking bisa ngerjain semua, tapi ternyata prioritas terhadap sesuatu tuh diperlukan ya. Jadi biar nggak kusut ya. Biar nggak kusut ya Bu Melati ya. Oke, saya mau ke Bu Nurdiana Darus. Dari sisi perempuan penggerak negara dalam konteks kepemimpinan dalam bisnis, area dunia bisnis, ini seperti apa Bu Nurdiana? Ya kalau tadi kan saya juga setuju banget nih dengan jabaran 1, 2, 3, 4-nya dari Bu Mari gitu ya. Kalau yang pertama adalah dari mungkin korporasi yang kami tentunya inginkan adalah tadi itu care economy. Bagaimana, karena kami percaya datanya sudah banyak sekali, data dari Accenture, data dari UN Women, data dari World Bank ya Bu Maria, yang sudah menjelaskan betapa bila mana kepemimpinan perusahaan, itu mau perusahaan MNC maupun lokal ataupun bisnis keluarga, bila mana ada leadershipnya, di antara leadership itu ada yang perempuan, pasti kinerjanya perusahaan itu akan naik 21%. Ini berdasarkan data dari Accenture gitu. Nah yang kami lihat juga adalah data yang sangat interesting dari UN Women. Kalau misalnya perempuan itu berdaya ekonominya, dia akan cenderung investasi pertama, balik ke keluarganya, dan fokus investasinya adalah tadi itu ke kesehatan dan ke edukasi. Nah data point ini di kami, di korporasi itu kami pakai untuk tentunya kalau Unilever kan kami, konsumen kami predominantly adalah perempuan gitu kan yang membeli produk-produk kami. Jadi research kami pun untuk benar-benar memahami pain points dari perempuan-perempuan, tapi bukan hanya mereka, tapi anaknya dan keluarganya.
dengan kami memahami, ini kami juga jadi bisa benar-benar menghadirkan produk-produk yang relevan ke mereka. Itu satu. Tapi dari sisi kinerja kami di dalam korporasi sendiri, care ekonomi itu jelas-jelas kami masukkan ke dalam values kami. Di kami alhamdulillah saat ini di senior leadership Bu Mari itu 45-55. 45 perempuan, 55 laki-laki. Alhamdulillah Ibu ya. Ini tentunya turun naik. Memang kami masih banyak PR, contohnya di function seperti sales atau function seperti engineering. Tapi kalau di function seperti marketing itu memang predominantly malah perempuan gitu ya. Jadi kami mesti injeksi gender balance lelaki malahan untuk ke marketing contohnya. Ini sudah proven di mana kami itu memberikan space care ekonomi itu kepada karyawan perempuan kami itu mereka tuh bisa melejit. Contohnya yang simple-simple aja dengan training untuk para women in engineering. Kami mengadakan internship untuk benar-benar untuk meningkatkan kehadiran dan kepercayaan you can thrive in engineering function. Jadi bisa di pabrik, bisa di R&D gitu ya. Tapi kami juga menghadirkan support system. Jadi kami ada daycare, kami juga maternal leave-nya itu 4 bulan, bukan 3 bulan. Kemudian kami juga ada paternal leave untuk lelakinya. Bila mana istrinya melahirkan, kami ada 3 minggu yang kami berikan kepada lelaki. Karena kami juga merasa kehadiran laki-laki itu penting untuk istrinya yang baru melahirkan. Jadi bukan berarti mereka tuh jadi lepas tangan gitu ya Bu Maria. Lepas tangan, jangan gitu. Mereka mesti hadir untuk benar-benar bisa membantu perempuan yang baru melahirkan ini untuk kembali bisa berfungsi optimal gitu. Nah, program-program seperti ini yang kami lihat yang tentunya bisa meretain perempuan di dalam organisasi. Nah, ini penting sekali karena kami percaya dengan data-data dari Accenture, dari UN Women, dari World Bank itu. Itu yang benar-benar untuk kami tetap berada di salah satu MNC yang terkemuka di FMCG di Indonesia gitu. Mbak Maya. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Nuriana. Ternyata perempuan juga harus punya support system yang baik gitu ya. Dan sebuah perusahaan yang juga memberikan ruang buat para prianya untuk take care enough istrinya, take care enough keluarganya. Itu ternyata juga menjadi salah satu support system yang baik untuk para perempuan. Oke, aku akan buka sesi Q&A yang pertama. Siapa yang mau tanya langsung tunjuk tangan. Ada bapak-bapak loh. Ada bapak-bapak loh yang mau tanya. Aku curiga nih. Yang laki-laki mungkin. Mau tanya, katanya kasih ke laki-laki katanya. Bapak silakan boleh berdiri, boleh teman-teman dibantu mikrofonnya. Silakan Bapak mau tanya apa? Terima kasih Pak cerita dan opininya. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama itu untuk Ibu. Dengan Bapak siapa Pak? Oh ya, saya Widianto dari Arkamobi, itu agensi periklanan. Oke, Pak Widi. Ya, pertama itu untuk Ibu Mari Elka. Bagaimanakah saran Ibu untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam perdagangan global agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi sebagai pemain utama? Itu yang pertama untuk Ibu Mari Elka. Yang kedua untuk Ibu Nurdiana. Melihat peran sektor swasta dalam mempercepat kesetaraan gender di tempat kerja. Bagaimanakah pendapat Ibu? Dan kedua itu apakah tips trik model bisnis sirkular yang mudah diterapkan bagi wanita Indonesia di skala masif? Terima kasih. Terima kasih Pak Widi. Bu Mari dulu silakan, monggo Bu Mari. Kalau menurut saya kita harus mulai dengan mereka bisa bersaing di pasar dalam negeri dulu sebelum dia bisa bersaing ke pasar global. Jadi dahulu mungkin masih jalan ya programnya, waktu saya sebagai Menteri Perdagangan, saya mulai dari pedagang yang ada di dalam pasar tradisional atau pasar rakyat, bagaimana kita berdayakan mereka ya. Ini termasuk bagaimana mereka berbisnis, kadang-kadang mereka nggak punya pembukuan ya, sampai sesederhana itu, sampai dengan kualitas ya, mengerti mengenai kualitas. Kemudian berkembang ke UMKM, ke koperasi, sampai kita bikin pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan standar, meningkatkan bahwa mereka harus punya ML,
PIRT ya. Jadi dari Badan POM itu ada khusus untuk UMKM ya. Kalau yang udah besar ya dia harus punya kategori yang lain. Jadi standar itu penting karena itu kan consumer. Kita berbicara mengenai consumer harus yakin bahwa quality dan standarnya itu seperti apa. Sampai dengan packaging, sampai dengan branding, sampai dengan IP. Bagaimana dia mendaftarkan mereknya atau desainnya ya. Dan kita juga melatih untuk mulai ekspor ya. Dan di zaman sekarang ya bisa juga dengan menggunakan e-commerce untuk bisa melakukan keluar ya. Jadi ini harus bertahap sih menurut saya. Tidak bisa langsung dia global. Tapi kalau yang sudah ready, misalnya yang sudah medium up ya, itu bisa dibantu dengan ada pelatihan ekspor, namanya apa ya, ada di perdagangan itu dan itu cukup bagus. Pelatihan ekspor Indonesia kalau nggak salah namanya. Nah ini benar-benar diperuntukkan untuk yang melatih keluar. Bank juga punya dan di BUMN ada tuh namanya Export Import Bank ya. Bahasa Inggrisnya Export Import Bank. Ada bank yang memang khusus untuk bantu LPEI. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ya. Jadi ada beberapa fasilitas pemerintah juga yang bisa digunakan untuk membantu ke depan. Tapi intinya sih quality, memahami pasar dan packaging dan juga pada akhirnya branding ya. Ini perlu tidak cukup barangnya kita punya kopi gitu, nggak cukup ya. Kopi seperti apa dan seterusnya ya. Dan ini bagian-bagian dari harus public private partnership yang baik. Baik, terima kasih Bu Mari sudah terjawab ya Pak Widi. Sekarang ke Ibu Duriana mungkin boleh dijawab juga pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Widi. Jadi pertanyaan pertama adalah untuk mendorong equity ya, agar perempuan bisa thrive sebagai leaders di perusahaan. Dan tentunya tadi yang sudah saya sampaikan adanya facility yang mendorong agar mereka tuh bisa continuously to be productive di dalam saat sembari mereka bekerja. Jadi contohnya tadi adanya daycare kami yang selalu banyak sekali waiting listnya karena banyak sekali yang ingin anaknya untuk ada di daycare kami. Kemudian yang tadi itu jadinya untuk maternity leave-nya itu di 4 bulan dan segala macam. Tapi bila mana mereka sudah melewati masa di mana mereka harus menjaga anaknya yang kecil-kecil. Kami tetap mendorong dan mengencourage Pak untuk mereka tetap bisa bersama dengan keluarga di mana mereka tetap bisa produktif. Contohnya kami yang namanya work from anywhere itu Mbak Maria itu kami sebenarnya sudah implementasikan sebelum COVID. Karena kami tahu kalau misalnya ibu-ibu itu di antara pagi mereka mesti mengejar ngantar anaknya atau ketemu dengan kepala sekolah atau guru, kemudian jam 10 ada call gitu ya. Itu so they can take it anywhere sebenarnya. Nah yang kami dorong adalah untuk mereka memahami what kind of support system they need. Nah pemahaman support system ini adalah yang benar-benar sangat penting gitu ya. Jadi bukan support system di dalam perusahaan, tapi support system di dalam keluarganya juga. Karena yang kami pahami adalah bila mana mereka berkeluarga, itu keluarganya harus juga ikut mendukung karirnya mereka. Jadi nggak mungkin kita itu hanya kayak lone wolf ya bahasa Inggrisnya, sendiri maunya aja gitu tanpa ada dukungan dari keluarga. Itu yang menurut saya itu penting sekali. Nah mentor dan tadi itu sponsor ya Bu Mari itu penting sekali karena ada jadinya mentor dan sponsor itu yang benar-benar care for you. Tapi sponsornya itu not necessarily has to be another woman sebenarnya. Justru mungkin kalau sponsornya itu lelaki, itu yang sebenarnya bisa break the stereotype. Banyak sekali perempuan yang kami pahami itu mereka itu sering imposter syndrome. Imposter syndrome itu adalah kalau misalnya mereka ada di rapat, and di rapat itu di keliling meja itu dia adalah perempuan sendiri. Automatically perempuan ini akan merasa, wah am I worthy nggak sih? Gue pantas nggak sih di meja ini? Itu sangat jelas gitu, perempuan itu langsung, saya itu pantas nggak ya di meja ini? Nah, imposter syndrome itu sebenarnya yang harus kita bantu. Kayaknya Bu Febriani sama Bu Melati punya
kondisi yang sama ya, Ya sering kan? mengalami itu ya. Nah, saya itu di MNC Bu Febri dan Bu Malati, saya nggak kebayang kalau misalnya di tambang atau di oil and gas gitu ya. Nah, imposter syndrome ini yang saya lihat banyak sekali masih di perempuan Asia terutama. Masih segan-segan, merasa tidak cukup credibility-nya mereka. Tapi waktu pas mereka di meja itu dan mereka melihat kolega-kolega yang laki-laki ini ternyata kok gue lebih pinter ya daripada mereka gitu. Nah, ini yang harus dibantu dengan support system supaya mereka ada confidence levelnya itu di dalam diri mereka. Dan juga percaya dirinya itu dan keberanian juga sih untuk mengutarakan suatu opini gitu. So itu sih Mbak Maria. Terima Terjawab kasih ya Bu Pak Dara. Dwi. Kejawab ya Pak Widi ya, sudah kejawab ya. Sudah cukup Pak Widi, saya mau kasih kesempatan ke yang lain, silakan yang pojok sana. Silakan berdiri dan sebutkan nama. Tadi Pak Widi dapat voucher dari Sarina ya. Terima kasih sudah bertanya. Selamat dapat voucher loh. Silakan sebutkan nama dan ingin bertanya ke siapa. Terima kasih, nama saya Aulia. I have simple question, really simple question actually. Di pekerjaan ibu semuanya banyak banget tekanan dari berbagai arah. Dan menginginkan posisi ibu tuh di replace langsung. What is your advice? Wow. Happening in my world. Thank you. Wow. Aku ulangi lagi, penuh tekanan di tempat pekerjaan ibu-ibu semua begitu ya. Dan ada yang mau menggantikan posisinya begitu ya. Jika ada tantangan nih threats nih Bu, yang mau menggantikan dan menyingkirkan ibu, apa yang dilakukan begitu ya Mbak Aulia pertanyaannya, apa yang dilakukan? Ayo siapa yang mau tanya, ini buat semuanya pertanyaannya. Ibu Farida dulu deh, silakan. Apalagi saya ya. Iya, apalagi kita. Saya ini selain di pemerintahan juga di partai politik. Oke. Kebetulan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kalau tadi yang disampaikan selalu ada ancaman dari sekitar kita yang menginginkan posisi kita, kira-kira begitu. Justru kalau tidak ada ancaman, mungkin kita hanya tidur nyenyak di rumah ya Bu Mary ya Bu. Jadi hal yang selalu saya terapkan dengan kondisi hari-hari seperti itu adalah yang pasti kita melakukan terbaik yang kita bisa. Itu yang pertama, selalu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang kedua, melaksanakan sesuatu tugas sesuai dengan rule dan aturannya. Itu dua pegangan yang saya kira menjadi landasan saya selama ini, baik mengambil peran di pemerintahan maupun di partai politik. Dua hal ini ditambah dengan satu lagi, selalu berkomunikasi membangun jaringan baik dengan siapapun. Even itu orang yang bisa jadi tidak ketemu dengan kita atau seringkali berbeda pendapat dengan kita. Paling tidak dengan adanya ruang diskusi, ruang mediasi-mediasi seperti itu, ketegangannya berkurang. Karena bagaimanapun kita ini orang Indonesia, orang Timur, ketika nggak ada sesuatu yang tidak bisa dikomunikasikan, sehingga tiga hal ini yang memperkuat kita tetap pada posisi kita dan kita tetap merasa nyaman. Karena kita tetap melakukan yang satu sesuai dengan kemampuan kita, tidak memaksa diri kita untuk melakukan hal yang lebih, meskipun kita tetap harus terus belajar mengupdate skill kita. Yang kedua itu tadi, selama kita melaksanakan sesuatu hal on the rule-nya sesuai dengan hukum dan kaidahnya, saya kira itu tidak akan menjadi ancaman. Yang ketiga, selalu berkomunikasi baik dengan circle atau stakeholder yang ada. Saya kira itu. Baik, sudah terjawab ya oleh dari Bu Farida, versinya Bu Farida. Versinya Bu Febri, gimana nih Bu? Kalau saya, mungkin sedikit panjang ya, karena ada sedikit konteks di belakangnya. Kalau jawaban saya adalah saya tidak khawatir, karena saya tidak mengejar title, saya tidak mengejar ambisi, saya tidak mengambil, saya tidak apply pekerjaan ini. Tapi pekerjaan ini diamanahkan kepada saya. Nah, yang menjadi ketakutan saya apa? Ketakutan saya ada kalau purpose saya tidak tercapai.
Purpose ini penting ya, karena purpose ini menjadi cikal balik dalam hidup dan karir saya. Setelah saya menemukan purpose itu, merubah saya sebagai manusia, sebagai pemimpin, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Jadi waktu saya tahun 2013, saya pertama kali jadi direksi. Naik sebagai direktur keuangan di Vale. Umur saya di 30-an tahun. Waktu itu saya sangat bangga karena saya sangat ambisius. Saya mengejar terus karir itu. Jadi waktu itu saya pikir, wow, umur segini saya udah jadi multinasional CFO. Tapi satu titik tahun itu juga, tahun pertama itu juga saya punya anak saya yang pertama. Jadi saya punya anak saya yang pertama itu luar biasa ya, karena suami saya sangat demanding. Tidak boleh suster yang merawat atau membesarkan anak. Suster itu mendukung saja, ibunya tetap kamu, tetap bapaknya saya. Jadi waktu itu saya merasa saya pagi-pagi ya ngedrop anak saya, siapin anak saya taruh di daycare. Terus saya kerja sampai malam, kebetulan daycare-nya di lantai basement. Kemudian malam jam 6 saya pick up lagi, saya kerja lagi di kantor. Sampai satu titik very exhausted. Sampai satu titik saya merasa saya kehilangan makna hidup. Terus saya pikir kok kayak robot ya. Pagi bangun begini aja kerja terus-terusan. Sampai Sabtu Minggu capek hanya pengen tidur, gak bisa tidur juga. Karena bayinya nangis dan segala macam. Jadi pada saat itu momentum saya merasa, wah ini udah gak karuan nih hidup ini. Saya sempat berpikir menyerah, udah berhenti aja deh. I need to fix my life, I don't need my career anymore. Nah waktu itu CEO saya bilang pada saya mau nominasi kamu menjadi pengganti saya sebagai CEO. Waktu itu saya pertama kali langsung jawab tidak. I said, Pak, I need to fix my life, I don't need to progress anymore in my career, sudah cukup. Tapi waktu itu dia bilang don't say no, opportunity doesn't come twice. Nah waktu itu ada momen panjang lah gitu. Kemudian saya menemukan suatu makna dari pekerjaan saya. Jadi saya melihat bahwa ternyata perusahaan saya ini punya dampak yang begitu besar dan luas pada kehidupan begitu banyak orang. Karena tambang kita di remote area ya. Jadi ketergantungan pemerintah pada perusahaan besar sekali. Jadi hampir semua aspek kehidupan itu ada peran perusahaan di situ. Kemudian saya mulai melihat, this is not about me. This is not about my career. This is about impact and what can we give back to society more than what we take. Jadi pada saat itu saya get back to my boss and said, saya mau berkompetisi jadi CEO. Karena kalau saya jadi CEO, saya akan punya dampak yang luar biasa, jauh lebih besar daripada seorang CFO. Jadi saya mengukur berhasilnya saya adalah dari dampak yang saya buat untuk masyarakat dan society lebih besar. Nah, waktu itu karena saya menemukan makna dari hidup saya jadi energetik. Saya waktu itu punya insomnia, nggak bisa tidur. Tapi itu begitu saja miracle ya, ketika saya menemukan makna dari apa yang saya lakukan, all of a sudden hidup saya menjadi jauh lebih berarti dan powerful. Karena saya tidak begitu takut lagi dengan judgement dari shareholder saya, judgement dari orang lain. Karena bagi saya fokus deliver impact. Ketika positive impact itu terjadi, kita senang tapi orang lain juga senang, maka the result speak for itself. Nah sama ketika di-announce tiba-tiba jadi MD di Danantara, saya juga ketakutan, gila. Apaan ini gitu. Tapi ketika itu suami saya yang ngomong. Tapi terus terang saya bersyukur ya, suami saya is like I cannot be who I am today or reach this position tanpa dukungan suami. Suami saya luar biasa. Benar, kalau tidak ada suami saya selesai sudah. Dan dia berkorban choose to stay at home. Tadinya punya karir. Dia bilang bahwa I will stay at home supaya kamu punya peace of mind, don't have a guilty feeling, our children will be looked after. Jadi ya intinya itu. Nah pada saat itu dia bilang sama saya, you were successful in Vale because you believe in your purpose. Tapi dampak kamu di Vale itu terbatas. There's only so much you can do. Sekarang for some reason kamu dipilih jadi Danantara. Berarti dampak kamu bisa untuk negara ini besar sekali. So itu amanah lebih besar lagi. Jadi take that energy, that motivation untuk transform the BUMN. Jadi itu momen yang berubah dalam hidup saya. Wow, Ibu, aku merinding. Bu Melati silakan. Nih tadi udah jago-jago banget yang jawab ya. Sebagai generasi yang kita kan agak X tapi agak milenial, boleh. Jadi agak ambang batas soalnya. Jadi yang aku lihat dari yang generation sekarang itu adalah tidak percaya diri. Saya kalau tidak percaya diri, dulu kalau saya hidup di dunia laki-laki udah mati. Dewan udah pasti nggak jadi siapa-siapa. You need to believe in yourself. Itu yang pertama. Pasti caranya apa? Kenali dulu diri sendiri.
Kemudian kekuatan kita apa? Kita itu bisa menangnya di mana? You have to have your personal branding. Karena itulah yang diingat orang lain tentang kita. Jadi kalau dulu saya kalau ada proyek susah, orang ingat saya karena apa? Ini proyek susah. Tolong telepon Bu Mel. Gitu. Kalau yang susah tapi, kalau yang gampang nggak ada yang nelfon saya. Jadi itu personal branding. You don't have to worry. Karena semua orang itu menurut saya selalu ada journey-nya. Everyone have a unique journey. Belum tentu perubahan karir itu mematikan seseorang. Mungkin itu batu loncatan yang baru. Dulu saya oil and gas hampir dari tahun 2000 sampai tahun 2017. Masuk BUMN. 2017 masih masuk oil and gas, masih seneng gitu ya. Masuk dari Chevron, masuk PGN, belum geter saya. Begitu saya dimasukin Krakatau Steel, geter banget kaki. 4,5 tahun saya di situ. Tapi saya belajar banyak. You just have to do it all the way. Believe in yourself. Karena kadang-kadang memang jalannya belum tentu harus lurus begitu. Tapi journey itu kita yang tentuin. Dan saya percaya loh, tangan Tuhan itu selalu memberikan makna yang jauh lebih besar. Yang penting tuh kita berusaha. Karena menurut saya sama sama Bu Febri nih, mungkin ya. Saya juga berhasil maju ke direktorship itu karena suami saya memilih untuk pensiun dini. Jadi memang dia bilang, let's take turn. It's your turn now, it's no longer my turn. Mungkin itu kemenangan kami sedikit dibandingkan ibu-ibu yang lain ya. We have a very nice person to and supportive people to marry with gitu. Tapi itu, know yourself first. Karena setiap orang itu punya value dalam organisasi. Kita nggak nyari orang yang seragam. Kalau orangnya seragam, organisasi yang nggak bisa jalan. Karena kita justru perlu memapping orang menjadi sebuah organisasi yang komplit. Jadi setiap skill itu buat kita penting. Jadi you don't have to worry too much about it. Ya, gambatek udah saya. Harus bisa. Karena menurut saya mengalami sendiri. Dari dunia engineering yang ceweknya bisa dihitung pakai jari. Ya, you have to deal with everything. Sampai tiba-tiba saya masuk lagi di perusahaan manufacture yang perempuannya cuma 4-7% dari ribuan orang. Jadi very small. Tapi tidak membuat perempuan-perempuan di sekitar saya berhenti berjuang. Zaman saya dulu saya bisa menciptakan BOD-1 perempuan itu dengan cepat. Karena itu tadi mentoring dan sponsorship. What you need to do right now actually try to find a mentor. Karena kadang-kadang ada area yang kita nggak bisa tahu sendiri. Tapi somebody will share their life with you. Sehingga itu bisa jadi mirroring buat kita, bisa jadi pencerahan buat kita. Saya senang sekali hari ini ada Bu Mari karena you're one of my ini ya Bu ya, role model gitu, role model banget. Jadi buat saya hal-hal seperti ini kesempatan mentoring. Ketika tadi saya sambil belajar juga, ketika Bu Mari tadi cerita atau Bu Febri cerita, buat saya itu juga sebuah mentoring. Jadi mentoring itu nggak harus versi formal aja, tapi bisa informal. Kadang-kadang kita cari orang yang lebih senior dari kita, try to ask them some question in our mind, itu worth to try. Ya. Tapi personal branding itu penting. Kalau kita punya personal branding yang kuat dalam kata positive energy yang sehingga yakin orang tuh kalau ngeliat kita yakin gitu. Dia kalau dikasih ini pasti bisa nih. Itu insya Allah kompetisi tidak akan terjadi. Keren, tepuk tangan. Wow.
Rasanya nggak cukup ya waktu ini untuk berdiskusi karena banyak sekali yang bisa digali oleh masing-masing narasumber yang sudah berhasil. Ya pantaslah mereka dinobatkan menjadi perempuan-perempuan hebat Indonesia yang telah berhasil tentunya di industri dan juga bidangnya masing-masing. Nggak takut kalah saing, nggak takut disingkirin gitu ya. Karena mereka ngerti value-nya diri ini begitu ya di posisi saat ini. Plus juga straight to the purpose. Itu yang tadi mungkin aku sedikit stated dari statementnya Bu Febri. Karena saya tahu purpose saya apa dan itu yang akan saya jalankan untuk mencapai goals itu. Thank you so much all ladies, ini sangat menginspirasi aku, terima kasih banget, luar biasa, kasih tepuk tangan dong untuk ibu-ibu yang luar biasa, ladies yang luar biasa ini. Terima kasih banyak sudah berdiskusi sore hari ini dan kita lanjut ke penghargaan yang akan diberikan, awarding, Bapak Ibu-ibu sekalian boleh berdiri. Dan saya panggilkan untuk bersama dengan saya di sini CEO CNBC Indonesia Mas Wahyu Daniel untuk memberikan award. Award yang pertama diberikan kepada Ibu Farida Faricha, Wakil Menteri Koperasi RI. Ini namanya juga ibu-ibu Mas, biasa gini ya Bu, ngerumpi dulu. Yang pertama Top Woman in Inclusive Economy, Ibu Farida Faricha, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selanjutnya, Top Woman in Economic Leadership, Ibu Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kita lanjut ke Top Woman in Strategic Investment, Ibu Febriani Edi, Managing Director dan Antara Asset Management. Selanjutnya, Top Woman in Metals Energy Leadership, Ibu Melati Sarnita, Direktur Utama Inalum. Dan selanjutnya Top Woman in Purpose Driven Leadership, Ibu Nurdiana Darus, Director of Communication, Corporate Affairs, and Sustainability Unilever Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah para hadirin. Dan pemirsa, Top Woman Fest 2026 akan kembali usai jeda dengan diskusi sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.